Yo, wajah pecundang. Kak, mau main apa di tempat kami? Bos kalian Marga Liu kan? Panggil dia keluar, aku mau main beberapa putaran dengannya. Bos kami tidak sembarangan menemui orang. Tapi kalau kamu bisa menang 10 kali berturut-turut, aku akan memanggil bos kami ke sini. Orang terakhir yang bilang padaku soal menang 10 kali berturut-turut, sekarang sedang menambang batu bara di luar negeri. Kak, pakaianmu lusuh, tapi bicaramu besar juga ya. Bagaimana kalau aku sendiri yang menemanimu main? Tuan, Anda mau menukar chip berapa banyak? Tukar semua yang ada di dalam. Mangsa empuk. Uang tunai 1,5 juta dan 1 mobil Mercedes-Benz. Gila, paman ini pakai baju murahan tapi bawa uang banyak sekali. Memang tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Menurutku, dia cuma orang bodoh yang nekat mempertaruhkan segalanya demi kaya mendadak di kasino. Hari ini bakal ada tontonan seru nih. Kakak sekali main langsung besar ya. Tapi, aturan di sini adalah barang jaminan cuma bisa dihargai setengahnya. Semua ini totalnya 2 juta chip. Bagaimana, Kak? 2 juta. Sudah cukup. Sekarang kalau mau menyesal dan mundur masih sempat loh. Kakak mau main apa? Aku temani. Blackjack, baccarat, atau dadu? Nona ahli dalam hal apa? Aku akan temani main itu. Kalau begitu blackjack saja. Blackjack, jumlah kartu mendekati 21. Besar tapi tidak lewat batas berarti menang. Silakan pasang taruhan. Blackjack. Blackjack. All in. Orang ini asal-usulnya apa sih? Kok bisa menang 3 kali berturut-turut? Orang ini asal-usulnya apa? Mau menantang kasino? Coba selidiki asal-usul orang ini. Baik. Aku tidak cari masalah denganmu. Aku cuma ingin bertemu Liu Jincheng. Suruh dia menemuiku. Kenapa buru-buru sekali? Masih ada 7 putaran lagi. Menang dulu baru bicara. Masih blackjack. Menang 4 kali berturut-turut. Bagaimana mungkin? Di tempat ini belum pernah ada yang bisa menang 4 kali berturut-turut. Aku cuma mau bilang satu hal. Suruh Liu Jincheng menemuiku. Nona Su, sudah ketemu. Orang ini namanya Gao Jin, tukang sate di pasar malam. Istrinya adalah direktur utama Subruk, Su Yuzhen. Tukang sate kok bisa sehebat ini? Telepon bos Leo. Baik. Gao Jin, kamu tidak menemani Yue Yue malah kesini untuk apa? Yue Yue di mana? Tanyakan saja pada orang bermarga Liu ini, apa yang dia lakukan pada putrimu. Hari ini, aku mau menuntut keadilan untuk putriku. Gao Jin, jangan sembarangan memfitnahku. Apa yang sudah kulakukan? Gao Jin, apa kamu salah paham? Tidak usah dijelaskan. Kedatanganku hari ini cuma untuk satu hal. Aku mau semua orang tahu kalau putri Gao Jin tidak boleh disentuh. Tukang sate miskin. Cuma modal hoki menang beberapa kali saja sudah merasa seperti dewa judi. Hah? Hari ini biar kuperlihatkan padamu apa itu meja judi yang sebenarnya. Kak Chen, bagaimanapun aku dan dia pernah jadi suami istri, chip ini juga mungkin hasil pinjaman rentenir. Tolong kasihani dia ya. Bukannya aku tidak menghargaimu, tapi si bodoh ini sudah keterlaluan sekali. Kalau aku membiarkannya begitu saja, bagaimana aku bisa disegani di lingkungan ini nanti? Tapi, Jangan lupa, perusahaanmu butuh bantuanku untuk melewati krisis ini. Kalau tempatku ini sampai hancur, perusahaanmu juga bakal ikut hancur. baiklah. Gao Jin, ini semua karena ulahmu sendiri. Gao Jin, kamu ingin bertemu denganku kan? Aku sudah di sini. Tapi kita ganti cara mainnya. Za Jinhua. Zajinhua, adu besar 3 kartu, gertakan cerdik. Aku kesini bukan untuk main kartu denganmu. Aku cuma punya satu permintaan. Minta maaf pada putriku. Minta maaf? Aku ini bos pemilik tempat ini. Kamu menyuruhku minta maaf pada anak kecil? Kamu bercanda ya? Baik, minta maaf.
Kalau begitu aku akan menang sampai kamu minta maaf. Gao Jin, apa kamu sudah gila membawa uang sebanyak ini ke meja judi cuma demi menyuruhku minta maaf pada anak kecil? Hah? Yue adalah putriku. Kamu melukainya, jadi kamu harus bayar harganya. Zajinhua, bagikan kartunya. Gao Jin, sejak kecil kamu sudah melatih tanganmu itu bisa mengingat setiap kartu yang dibagikan bandar. Kamu berani bertaruh denganku? Bersiaplah untuk hancur selamanya. Sepuluh? Ikut 10.000 tanpa lihat kartu. Bahkan tidak melihat kartu langsung ikut taruhan ya? Gao Jin, nyalimu besar juga. Hah? Nyaliku besar atau tidak ada urusannya denganmu. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Minta maaf pada putriku. Kalau tidak, aku akan membuatmu kehilangan semua uangmu. Sudah kubilang, aku tidak akan pernah minta maaf pada anak haram itu. Orang ini percaya diri sekali, sepertinya kartunya tidak main-main. Aku harus pakai trik sedikit. 3 kartu A milikku. Kita lihat bagaimana kamu melawanku. Kali ini aku tambah 30. Trik sulap yang hebat. Caranya menukar kartu memang lihai. Sepertinya setelah bertahun-tahun di kasino, dia masih punya kemampuan. Liu Jincheng, main sekecil ini tidak seru. Aku all in. Gila, all in. Seberapa besar kartunya itu? Ini terlalu berisiko, kalau kalah seumur hidup tidak akan bisa bangkit lagi. Karena kamu sendiri yang cari mati, aku temani. Aku juga. Buka kartu. Jangan banyak bacot, buka kartunya. 3 kartu J. Kartu terbesar di Zajinhua. Bagaimana kamu bisa menang dariku? Liu Jincheng, biar ku beritahu, saat kamu menolak minta maaf pada putriku, kamu pasti akan kalah. Pasti kalah? Apa maksudnya? 3 kartu A itu kan sudah yang terbesar. Diamlah, dalam aturan Zajinhua 235 adalah kartu terkecil, tapi bisa mengalahkan kartu kembar 3. Gao Jin, aku tidak akan pernah minta maaf. Kamu tidak akan pernah menang. Hari ini kamu cuma hoki saja. Anak haram itu tidak mati. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan membuat putrimu mati di hadapanmu. Keras kepala. Jika sifat penjudi adalah serakah, maka sifat penipu adalah tidak mau kalah. Kalau begitu, aku akan membuatmu kehilangan seluruh hartamu. Mengambil kartu terkecil di antara kartu-kartu biru. Heh, beraninya kamu bicara besar begitu, Gao Jin? Ah? Dua tiga. Sial, apa benar 235? Liu Jincheng, belum terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Buka. Aku tidak percaya kartumu 235. Kartu terakhirku adalah 235. Pembunuh khusus kartu kembar 3, Liu Jincheng, kalah. Ini. Bagaimana mungkin 23? Bagaimana keberuntungannya bisa sebagus ini sampai bisa mendapatkan 23? Mustahil! Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Kartunya ada di sini. Sebenarnya apa yang terjadi? Berdasarkan urutan pemotongan kartu tadi, Gao Jin tidak mungkin mendapatkan 235. Mata pendeteksi emasku tidak mungkin salah lihat. Liu Jincheng, aku menang. Minta maaflah pada putriku. Sama sekali tidak akan minta maaf. Bawa uangnya. Bos, uang kasino kita sudah habis dimenangkan olehnya sejak tadi. Apa? Kenapa hal seperti ini tidak dikatakan sejak awal? Ah! Yujen, kamu masih punya uang untuk bertaruh. Bantu aku sekali ini, Tianya akan menemanimu. Bukan begitu, Tuan Muda Liu, itu adalah modal kerja perusahaan, tidak boleh disentuh. Su Yujen! Jangan lupa, hanya aku yang bisa membantumu. Dia tidak bisa membantumu! Begini saja. Aku jamin akan mengembalikannya padamu begitu hari terang. Kemari. Di sini ada 3 juta, tukarkan menjadi chip untukku. Kita lanjut bertaruh. Su Yujen. Apa kamu tahu? Gao Jin, Tuan Muda Liu pernah membantuku. Aku Su Yujen, bukan orang yang tidak tahu balas budi. Aku tidak bisa tinggal diam melihatnya tertimpa masalah. Dia itu putri kandungmu.
Su Yujen, awalnya demi hubungan suami istri kita dulu, aku masih ingin menyisakan sedikit harga diri untukmu. Karena kamu bahkan tidak peduli pada Yue, maka bersiap-siaplah untuk bangkrut. Baik. Karena kalian ingin melanjutkan, maka aku akan meladeni sampai akhir. Tadi itu, aku lengah tidak melihat dengan jelas. Kali ini kita main kartu harimau, masing-masing 10 kartu. Siapa yang habis duluan, dia yang menang. Kartu harimau dimainkan dengan menyebutkan angka secara bergiliran. Kalau tidak percaya, buka saja. Ayo. Gao Jin, kali ini di hadapan teknik liciku, jangan harap bisa mengalahkanku hanya dengan keberuntungan. Liu Jincheng menggunakan teknik penandaan kartu. Teknik curang seperti ini dengan meninggalkan tanda di permukaan kartu. Hanyalah trik murahan. Gao Jin menutup kartunya dengan sangat rapat. Mungkinkah dia tahu aku menandai kartunya? Harus menguji mentalnya. Posisi selatan silakan bicara. Oh, aku di posisi selatan ya. 1 angka 10. Ikut 10. Tantang. Gao Jin, ada apa denganmu? Kenapa baru mulai langsung menantang? Apa hubungannya denganmu? Buka kartu. Kalau begitu, itu tetap kartuku. 4 angka 9, tantang. Liu Jincheng, aku tidak seperti kamu yang licik. Aku tidak pernah menipu orang. Gagal menantang kartu, taruhan dilipat gandakan dari 100.000 menjadi 1 juta. Ambil uangnya. Ini aku lepaskan kamu. 1 angka 3. Ikut 1 angka 3. 3 angka 3. 1 dek kartu ada 4 angka 3. Aku tidak percaya keberuntunganmu sebagus ini punya begitu banyak angka 3. Tantang. Tidak percaya, 4 sekaligus. Buka! Ini adalah kartu terakhirku. 1 angka 5, kalau kamu gagal menantang kartu, 1 juta. Aku tidak percaya kartu terakhirmu adalah angka 5. Tantang! Tidak percaya pun harus percaya. Mustahil, bagaimana mungkin? Satu putaran kartu bisa selancar ini? Tidak ada yang mustahil. Berikan uangnya. Uang yang kubawa sudah habis kalah semua padanya. Sepertinya, kalian juga tidak bisa mengeluarkan chip lagi. Kamu masih punya satu hal lagi yang bisa dipertaruhkan, yaitu Nyawa. Gao Jin, bukankah kamu ini menyudutkan Tuan Muda Liu ke jalan buntu? Aku akui, ucapannya agak keterlaluan. Tapi kamu juga terlalu agresif. Su Yujen. Yue adalah putrimu. Tentu saja aku tidak akan melepaskannya. Tapi kamu bilang Kak Cheng menyewa pembunuh, itu hanya sepihak darimu saja. Sama sekali tidak ada bukti. Siapa bilang Tuan Gao tidak punya bukti? Dia adalah murid Dewa Judi Chu Xiaodao. Ya, Tuan Gao, Nona Yue sudah diamankan dengan baik. Marga Gao. Ternyata kamu belajar teknik judi dari Chu Xiaodao. Pantas saja begitu hebat. Xiaodao, hari ini aku bertaruh nyawa dengan Tuan Liu. Kamu sebagai murid Dewa Judi yang sangat dihormati. Bantu kami menjadi saksi. Tuan Gao, bagaimana bisa begitu? Ini terlalu berbahaya. Hanya bermain-main dengannya saja. Aku masih lebih terbiasa menyelesaikan masalah dengan musuhku sendiri. Baik, aku Chu Xiaodao, bersedia menjadi saksi dalam permainan judi kali ini. Katakanlah, bagaimana cara memainkan putaran terakhir? Putaran hidup dan mati. Ditambah rulet Rusia. 1 putaran menentukan hidup dan mati. Baik. 1 putaran menentukan hidup dan mati. Silakan. Aturan main putaran hidup dan mati ditambah rulet Rusia. Kedua pemain harus menutup kartu. Pihak yang salah menantang kartu harus memutar rulet sekali. Jika tidak kena, maka permainan berlanjut. Yang kena akan mati.
Begitu taruhan dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Gao Jin, hari ini adalah hari kematianmu. Setiap kali kartu dikocok tadi, mata pendeteksi emasku sudah mengingat semua letak kartunya. Gao Jin, hari ini kamu pasti mati. Begini saja. Sekarang hanya ada kita berdua di sini, biar lebih praktis. Masing-masing 5 kartu. Keluarkan kartu secara bergiliran. Terserah kamu saja. Kartu Gao Jin, masing-masing 1 kartu angka 1, 4, 7, dan 2 kartu 9 sekop. Kamu bicara duluan saja. 1 kartu angka 3. Gatu. Gao Jin, kamu kalah. Benar-benar angka 3. Gao Jin, oh Gao Jin, baru mulai permainan langsung menantang, terburu-buru sekali. Sepertinya hari ini Dewa Kematian datang pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kamu terlalu banyak omong kosong. Giliran aku. Baik, karena kamu ingin cepat-cepat menemui Dewa Kematian, aku akan mengabulkannya. Keluarkan kartumu. 2 kartu angka 9. Mungkinkah Gao Jin tahu dia punya 2 kartu angka 9? Apa dia sedang menggertakku atau sudah mengingat kartunya? Di tanganku hanya ada angka 1 dan 6, serta sepasang angka 4. Apa harus bertaruh atau... 1 kartu angka 9. Tantang. Giliranmu. Cih. Lihat aku, Gao Jin. Nyawaku bukan sesuatu yang bisa kamu ambil begitu saja. Bisa diambil atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Harus lihat kemampuanku. Sepasang angka 4. Tantang. Mati, mati, mati saja kalian semua. Mati, 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 mati. Ini saja tidak mati. Giliran aku. Tetap 2 kartu angka 9. Tidak mungkin ada orang yang memegang 4 kartu yang sama. Tantang dia. Tantang, 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 tantang. Diam semua. Tantang. Gao Jin, kamu tamat. Putar roletnya. Gao Jin, berhentilah. Sekarang belum terlambat bagimu untuk berhenti. Kena. Kena. Sepertinya, Dewa Kematian masih belum mau menerimaku. Kamu benar-benar beruntung sekali. Beruntung atau tidak, aku yang menentukan. Semua tinggal sisa kartu terakhir. Kita berdua sama-sama memegang angka 1. Bagaimana kalau kita bertaruh nyawa untuk hasil seri? Kesempatan untuk menghabisi bocah ini tidak banyak, aku tidak boleh melepaskannya. Gao Jin, begini saja, kita berdua tinggal sisa 1 kartu. Kita main lebih besar. Di putaran terakhir ini, siapapun yang kalah harus terus memutar roulette sampai pistolnya berbunyi. Bagaimana? Terserah kamu saja. Begitu aturan ini diubah, suasananya jadi jauh lebih menegangkan. Bawakan aku secangkir teh. Bawakan aku secangkir juga. Bawakan dia secangkir juga. Hei, lewat tempatku dulu, tidak diberikan kepadaku? Rencanamu itu sia-sia saja. Air membawa rezeki. Setelah minum secangkir teh ini, aku merasa dewa kekayaan ada di pihakku. Gao Jin, lanjut. Kartu terakhir. Kamu mau ikut atau menyerah? Kartu aslimu adalah angka 5. Kartu aslimu adalah angka 1. Baik ikut maupun menyerah. Semua akan kalah.
Aku ingin lihat bagaimana kamu mati. Bos sudah menukar kartunya. Gao Jin kali ini pasti mati. Tantang. Tantang, Gao Jin. Kamu berani menantang kartuku? Hah? Kamu benar-benar tamat. Kartu aslinya belum dibuka. Bagaimana kamu tahu aku memegang angka 5? Merayakan kemenangan terlalu cepat bukanlah kebiasaan yang baik. Benarkah? Kartu kepunyaanku ini adalah angka 5. Kartu angka 5-mu yang sekecil itu, bukankah kamu tetap kalah dariku? Hah? Kak Sheng, bagaimana kalau kamu turun dulu saja? Yuzen, aku tahu dia adalah mantan suamimu. Mana mungkin masih ada perasaan. Tapi tenang saja. Aku akan membuatnya mati dengan cepat. Buka mata anjingmu lebar-lebar, dan lihat apa kartu aslimu. Kartuku memangnya bisa angka berapa lagi? Sialan. Kenapa bukan angka 5? Kenapa bisa jadi angka 1? Liu Jincheng, kartumu adalah angka 1, bukan angka 5. Aku menang. Kenapa bisa jadi angka 1? Kamu tidak menukarnya, kan? Sudah tukar. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Liu Jincheng, patuhi aturan yang baru saja dibuat. Biarkan aku mendengar bunyi tembakannya. Gao Jin. Kamu pasti sudah bermain curang. Menodongkan pistol ke kepalaku. Kamu ingin memeriksa kecuranganku? Memangnya tidak boleh. Liu Jincheng, permainan judi ini kamu yang memulainya terlebih dahulu. Sekarang malah mencurigai orang lain bermain curang. Tidak ada aturan seperti itu. Bersetan dengan aturan. Nyawaku saja hampir melayang. Untuk apa aku peduli dengan semua ini? Bicara omong kosong apa kamu? Begitu banyak orang di sini, tidak ada yang melihat Tuan Gao bermain curang. Kamu hanya asal bicara, menuduh orang lain. Kamu pikir kamu siapa? Memangnya kamu boleh ikut campur di sini? Kamu, Untuk apa berdebat dengan orang yang hampir mati? Baik. Kamu periksa kecuranganku. Jika tidak ketemu, aku ingin mendengar bunyi tembakannya. Baik, jika aku menemukan kecuranganmu, giliranmu yang membiarkanku mendengar bunyi tembakannya. Tunggu dulu. Bagaimana jika tangan kotormu itu malah menaruh alat curang di tubuhku? Ganti orang lain. kamu pergi. Jen, Kak Zen, aku tidak menemukan alat curang di tubuhnya. Mustahil. Jelas bias dia yang menukar kartu asliku. Geledah dengan lebih teliti. Benar-benar tidak ada. Mustahil. Bermain curang pasti ada bekasnya. Liu Jincheng, giliranmu. Giliranku untuk apa? Kamu ingin ingkar janji ya? Aku ini Liu Jincheng, Gao Jin. Kamu hanya seorang penjual sate. Berani bertaruh denganku. Kamu tidak pantas. Hari ini aku akan membuatmu tahu perbedaan status di antara kita. Serang dia. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh Kak Jin. Orang-orang yang berpikiran sempit, tahukah kalian siapa dia? Ketua Cheng, kenapa Anda bisa datang? Kak Jin, maaf, saya datang terlambat. Saya meminta maaf kepada Anda. Ketua Cheng, Anda salah orang kan? Dia hanya orang tidak berguna yang diusir oleh keluarga Su. Bagaimana mungkin dia bisa membuat Anda begitu menghormatinya? Berani bersikap lancang di hadapan Kak Jin. Kamu benar-benar cari mati. Ketua Cheng, kenapa Anda begitu membantunya? Berani tidak sopan kepada Kak Jin. Hal ini saja sudah cukup untuk membuatmu hancur selamanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seorang penjual sate berhubungan dengan Ketua Cheng? Ingatlah, karena kesalahan kecil dalam pikiranmu, kamu telah benar-benar menghancurkan masa depanmu. Ketua Cheng, Anda tidak boleh begini. Aku, Liu Jincheng, datang ke Harbin, tidak pernah menyinggung Anda. Anda tidak boleh bertindak sekejam ini kan? Habis sudah. Modal kerjaku habis semua. Putriku, barusan bagian keuangan menelepon dan bilang kamu memakai modal kerja perusahaan. Ada apa sebenarnya? Ibu, barusan Kak Cheng and Gao Jin bertaruh. Aku meminjamkan uangnya kepada Kak Cheng dan semuanya kalah habis. Apa? Gao Jin, menantu tidak berguna itu. Kamu tunggu, ibu akan segera ke sana. Gao Jin, kamu sudah tahu sejak awal bahwa kamu bisa mengendalikan Kak Cheng. Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Jika aku memberitahumu, apa kamu akan percaya? Aku, Su Yuzhen, tanyakan pada hatimu sendiri. Setelah kita menikah, aku bekerja keras tanpa mengeluh. Tapi bagaimana denganmu? Kapan kamu dan ibumu pernah memandangku dengan layak? Gao Jin,
Kamu orang tidak berguna. Aku perintahkan kamu untuk segera mengembalikan uang itu kepada Tuan Muda Liu dan Eugene. Kamu berani memukulku! Berani tidak sopan kepada Tuan Gao. Memang pantas dipukul. Gao Jin, atas dasar apa orang-orangmu memukul ibuku, bahkan jika kamu dihargai oleh Tuan Cheng? Tapi sekarang semua yang dimiliki keluarga suku, apa hubungannya denganmu? Semua yang kupunya sekarang adalah hasil dari kerja kerasku sendiri. Nona Su, kamu terlalu menganggap tinggi dirimu sendiri. Jika bukan karena dukungan, diam-diam dari Kak Jin, mana mungkin keluarga Sumu bisa memiliki pencapaian seperti sekarang? Su Yuzhen. Dulu saat keluarga Sumu sedang terombang-ambing, aku membantu secara diam-diam, barulah kalian bisa seperti hari ini. Tapi demi kemewahan, kamu bahkan tidak menginginkan aku dan putri kita lagi. Aku tidak begitu. Semua tindakanmu sudah menjelaskan segalanya. Aku hanya ingin memberitahumu, aku tidak peduli dengan apa yang telah kamu lakukan. Kelak, kamu lewat jalanmu sendiri, aku lewat jalanku sendiri. Kita tidak ada hubungan lagi. Sedangkan kalian, apa yang kalian utang dariku harus dikembalikan. Tuan Gao, ini semua adalah kesalahpahaman. Ini semua adalah ulah dari keluarga Su dan Liu Jincheng itu. Kami semua hanya dimanfaatkan. Kami sama sekali tidak ada niat untuk melakukan hal-hal seperti ini. Gao Jin, jangan terlalu keterlaluan. Jangan pikir karena ada ketua Cheng yang melindungimu, kamu bisa berbuat apa saja padaku. Benar. Paling buruk keluarga suku akan meninggalkan Harbin. Meskipun akan mengalami kerugian besar. Tapi masih jauh lebih baik 10.000 kali lipat daripada kamu yang menjual sapi ini. Bicara omong kosong apa? Tahukah kalian siapa Kak Jin? Ketua Cheng, aku menghormatimu. Tapi kami tidak tahu siapa Gao Jin sebenarnya. Kenapa harus menyudutkan kami ke jalan buntu? Ingin melenyapkan kami semua hanya dengan kekuatanmu sendiri. Coba saja. Kalian berdua benar. Karena tidak ingin berakhir dengan baik. Maka silakan coba saja. Lihat apa kami bisa menghadapinya atau tidak. Aku akan membuatmu tahu bagaimana cara menulis kata mati. Sampaikan perintahku. Lenyapkan Liu Jincheng dan keluarga Su dari Harbin. Gao Jin. Bahkan jika hubunganmu dengan ketua Cheng sangat baik, bukankah kamu terlalu sombong? Kalian benar-benar cari mati. Berani bicara besar di hadapan Kak Jin? Kemari, tangkap mereka semua. Ketua Cheng, apa Anda yakin ingin menyinggung seluruh kalangan judi Harbin demi orang licik ini? Bahkan seluruh kalangan judi di negara ini pun tidak sebanding dengan Kak Jin. Sekarang, hanya mengandalkan kalian saja. Atas dasar apa dia? Gawat, bos. Kasino kita mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita sudah kehilangan tidak kurang dari 10 kasino. Kalian semua bertanya atas dasar apa? Apa dengan mengandalkan aku, Lin Xuewei, nona ketiga dari keluarga Lin di Kyoto, sudah cukup? Tuan Gao adalah orang yang sudah lama kukagumi. Kelak dia akan menjadi menantu keluarga Lin. Apa ini sudah cukup? Lin Xuewei, keluarga Lin di Kyoto. Kudengar tidak hanya di kalangan judi, di seluruh dunia bisnis pun mereka memiliki pengaruh besar. Bagaimana bisa dia mendukung Gao Jin? Ingatlah untuk membiarkanku mendengar suaranya. Kamu berutang padaku. Kak Jin, bagaimana dengan keluarga Su? Bagaimanapun, Su Yuzhen adalah ibu kandung Yue Yue. Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman fisik sulit dihindari. Sampaikan perintahku di seluruh dunia hitam HB. Siapapun yang mengakuiku, Gao Jin, dilarang bekerja sama dengan keluarga Su. Baik? Tuan Gao, bisakah kita pindah tempat? Di sini terlalu banyak orang yang tidak berkepentingan. Berhenti! Mau apa? Presdir Su, kamu begitu berani hari ini. Apa karena mengandalkan wanita ini? Apa hubungannya denganmu? Dasar bajingan tidak tahu diri. Selalu bilang demi kebaikan putriku. Tapi kamu sendiri, sejak awal sudah mendekati keluarga Xia. Begini caramu membalas putriku? Bersekongkol dengan orang lain. Sepasang anjing jantan dan betina. Dasar pelakor, berani-beraninya memukulku? Memangnya siapa kamu? Berani menghina aku, nona ketiga dari keluarga Lin yang terhormat. Jika berani bicara sepatah kata lagi, percaya atau tidak, aku akan membuat keluarga kalian bangkrut juga. Gao Jin. Awalnya aku mengira kamu hanya tidak berguna, tapi setidaknya masih seorang pria. Tapi hasilnya, sekarang kamu hanya bisa bersembunyi di balik wanita. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Bahkan membuatku merasa jijik. Presdir Su, sudah selesai bicaranya? Aku hanya ingin memberitahumu. Seorang pecundang yang bersembunyi di balik wanita, seumur hidup akan dipandang rendah orang lain. Jika kamu hanya ingin mengatakan hal-hal ini, aku tidak punya waktu untuk mendengarnya. Apa kamu mau mendengar apa lagi yang akan dikatakan gadis ini? Jika kamu tahu identitas Tuan Gao, dia hanya seorang parasit yang hidup dari wanita. Identitas apa yang dia punya? Benar-benar tidak masuk akal.
Aku nona ketiga dari keluarga Lin yang terhormat. Identitas dan statusku bukanlah sesuatu yang bisa kamu bandingkan. Bahkan seperti ini, aku masih harus mendongak untuk melihat pria ini. Saat kamu tahu kebenarannya, kamu akan tahu betapa konyolnya dirimu. Dan lagi, aku sarankan kepadamu, kamu belum memenuhi syarat untuk menghakimi Tuan Gao, kamu tidak pantas. Jika bukan karena mengandalkan Tuan Gao, kamu tidak akan memiliki kekayaan seperti sekarang. Pelakor ini, licik dan kejam, benar-benar seperti siluman rubah yang selesai. Daripada mengeluh di sini, lebih baik tingkatkan kualitas dirimu. Sekarang aku dan keluarga Lin di Jindu masih memiliki jarak yang besar. Tapi aku percaya, suatu hari nanti aku pasti bisa melampauinya. Tuan Gao, disinilah tempatnya. Kak, aku sudah mengundang Tuan Gao datang. Nyonya Lin dari keluarga Anda. Pernah bertemu. Berdirilah. Terima kasih, Yuzen. Berusaha keras mengundangku datang, pasti ada yang ingin diminta dariku kan? Katakan saja, ada apa? Aku ingin meminta Dewa Judi bertindak menghadapi keluarga Zong dan keluarga Lu, menyelamatkan keluarga Linku dari bahaya. Keluarga Lu adalah keluarga Lu yang legendaris, sebagai nomor 1 di dunia hitam. Benar. Keluarga Lu sangat berambisi. Selalu ingin mencaplok semua kekuatan puncak di dunia hitam. Sedangkan keluarga Linku adalah yang paling lemah di antara kekuatan puncak tersebut. Jadi keluarga Lu ingin bertindak terhadap keluarga Lin kami. Menghadapi keluarga Lu sangat mudah. Tapi atas dasar apa, aku harus membantumu. Asal Dewa Judi bersedia membantu keluarga Linku ke depannya akan menjaga 10 wilayah untuk Dewa Judi. Tidak cukup. Aku Lin Shuiwei, mempersembahkan diri kepada Tuan Gao sebagai pelayan. Apa menurutmu aku kekurangan wanita? Tuan Gao, aku tidak meminta Anda untuk bertindak sendiri menghadapi keluarga Lu. Aku hanya meminta Anda untuk menyelamatkan ayahku. Ayahku sebelumnya bertaruh dengan keluarga Lu. Tidak menyadari pihak lawan curang. Tidak hanya kehilangan seluruh harta benda, tapi juga ditahan. Aku tahu, keahlian Anda tidak tertandingi. Tolong bertindaklah untuk menyelamatkan ayahku. Ternyata begitu. Guru, aku telah menyelidiki petunjuk tentang Anda yang dicelakai tahun itu. Katakan. Tidak apa-apa, katakan saja. Berdasarkan senjata rahasia di dalam tubuh Anda, bawahan telah menyelidiki bahwa senjata rahasia ini diproduksi di keluarga Zong. Jadi bawahan mencurigai, orang yang membunuh Anda tahun itu juga ada di keluarga Zong. Keluarga Zong. Ada petunjuk baru? Untuk sementara belum ada. Bawahan masih perlu menyelidiki dengan teliti baru bisa menemukan pelaku di balik layar. Masalahnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Pergilah. Baik. Kalian berdua pergi bersiap-siap dulu. Aku akan segera menyusul. Apa? Kakak bodoh. Tuan Gao sudah setuju. Terima kasih, Dewa Judi. Hari ini kebetulan keluarga Linku mengadakan perjamuan. Pasti akan mengadakan perjamuan dengan baik. Untuk menyambut Tuan Gao. Hanya masalah kecil. Aku pergi dulu. Guru, keluarga Lin sudah sampai. Aku bisa masuk sendiri. Pergilah bekerja dulu. Gao Jin, kenapa kamu ada di sini? Ini tempat pribadi, kenapa kamu datang? Kamu harus memberitahunya. Kamu pikir jika aku tidak mengatakannya kami tidak akan tahu? Kamu pasti sedang menguping. Menyuruh kami menyusup ke pesta grup Lin untuk membawa kembali nona ketiga keluarga Lin. Tuan Gao, sebenarnya apa yang terjadi? Bukan masalah besar. Keluarga mantan istriku mengira aku sengaja membuntuti mereka, jadi mereka melarangku masuk. Begitukah? Kalau iya memangnya kenapa? Ini urusan keluarga kami. Orang luar sepertimu tidak berhak ikut campur. Orang luar? Berani-beraninya kamu memukulku. Hei! Ayah, tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Dia itu nona ketiga keluarga Lin, Lin Shuiwei. Kita tidak bisa macam-macam dengannya. Nona ketiga keluarga Lin? Suasana hatiku sedang cukup baik hari ini. Jadi aku tidak akan mempermasalahkannya. Lain kali kamu tidak akan seberuntung ini. Tuan Gao, mari kita pergi. Kalian berhati-hatilah. Hei! Apa hebatnya nona ketiga, keluarga Lin? Begitu putriku menikah dengan keluarga Lin, rasakan akibatnya. Sudahlah ayah, jangan bicara lagi. Mari kita pergi. Paman Su, Tuan Muda Lin sudah datang. terima kasih atas kerja kerasnya. Tidak lelah sama sekali. Tuan Muda Lin, ini putriku, Yuzhen. Nona Su. Tuan Muda Lin, halo. Paman Su, luka di wajahmu itu. Ya, wajahku ini. Tuan Muda Lin, Anda datang di waktu yang tepat.
Baru saja wajah suamiku dipukul oleh seorang pecundang. Apa? Siapa yang berani memukul orangku? Siapa lagi kalau bukan mantan suami putriku, si bajingan Gao Jin itu? Dia datang ke Zuxia. Lalu apa kalian tidak menyebutkan namaku? Sudah, tapi di sampingnya ada adik Anda, Lin Xuewei. Kami tidak berani berbuat apa-apa padanya. Lin Xuewei? Bagaimana mungkin adikku bisa bersamanya? Kalau itu, aku juga tidak tahu. Tidak apa-apa. Malam ini akan ada tokoh penting yang datang ke keluarga Lin kita. Saat itu, adikku pasti akan membawa pecundang itu untuk hadir. Aku sendiri yang akan membalaskan dendam kalian. Terima kasih Tuan Muda Lin. Tidak masalah, sudah seharusnya. Mari kita pergi. Kak, Tuan Gao sudah tiba. Yuzen, akhirnya kamu datang juga. Atas perintah kepala klan, aku telah menyiapkan perjamuan pernikahan untukmu. Apakah malam ini kamu ada waktu untuk hadir bersama? Kak, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Tuan Gao sedang mengemban tugas penting, sebaiknya tidak terlalu mencolok. Halo, katakan saja, aku adalah tamu yang kalian undang. Baik. Wah, ternyata benar-benar kediaman keluarga Lin. Tidak kusangka, pecundang sepertimu juga punya hak untuk masuk ke tempat seperti ini. Kamu yang bernama Gao Jin. Tuan Muda Lin, dia hanyalah pecundang yang suka menumpang hidup pada wanita. Dulu dia menumpang hidup pada putriku, sekarang dia ingin menumpang hidup pada Nona Lin. Benar saja, reputasinya memang tidak sebanding dengan aslinya. Kapan aku pernah menumpang hidup pada keluarga Su kalian? Perkembangan keluarga Su kalian sampai sekarang ini bukankah karena aku? Keluarga Su kami bisa berkembang sampai tahap ini. Sejak kapan itu menjadi jasamu? Benar, itu memang jasaku. Su Yuzen, coba pikirkan baik-baik. Setiap kali perusahaan diganggu oleh orang-orang jalanan, siapa yang maju dan membuat mereka langsung mundur? Itu semua hanya kebetulan. Gao Jin, jika kamu memang sehebat yang kamu katakan, mengapa selama 10 tahun ini kamu masih tidak menghasilkan apa-apa? Bukankah itu semua karena kamu? Gao Jin, sampai kapan kamu mau terus keras kepala? Aku akui, kejadian waktu itu aku telah salah paham padamu. Tapi kamu tidak bisa mengklaim semua kerja keras dan pengorbananku selama bertahun-tahun ini sebagai jasamu sendiri. Bocah, aku Lin Hongbo paling benci orang sepertimu. Ingat itu. Kamu siapa? Aku Lin Hongbo, teman Nona Su. Aku tidak peduli apa hubungan kalian berdua. Minggir. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Berlututlah dan minta maaf pada Nona Su. Hari ini ada Tuan Muda Lin di sini. Kita lihat saja siapa yang bisa menyelamatkanmu. Kenapa mau main kasar? Kamu pikir aku tidak berani? Kamu hanya bertindak semena-mena karena ada adikmu yang mendukungmu di belakang. Biar ku beritahu, jika hari ini kamu tidak bertaruh denganku, adikku datang pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hei, Lin Hongbo, apa kamu sudah gila? Dia adalah tamu keluarga Lin kita. Tamu keluarga Lin kita ada banyak sekali, tapi pastinya bukan pecundang tidak berguna seperti dia. Lagi pula, bagaimana caramu bicara padaku? Aku ini kakak keduamu, bicaralah dengan lebih sopan. Justru karena kamu adalah kakak keduaku, makanya aku menghentikanmu agar tidak melakukan kesalahan. Kulihat kamu sudah terhipnotis oleh bocah ini. Seorang pecundang yang diusir dari keluarga Su, bahkan keluarga Su pun tidak menginginkannya, tapi kamu malah menyimpannya di dalam hati. Kamu begitu dangkal dan picik, aku saja malu melihatnya. Kalau begitu, apakah aku juga bisa menganggap bahwa kamu sedang memungut sampah yang tidak diinginkan orang lain? Lin Xuewei, kulihat kamu semakin tidak tahu aturan. Orang yang tidak tahu aturan itu justru kamu. Tuan Gao adalah tamu kehormatan yang kuundang untuk menyelamatkan ayah. Jika kamu melakukan ini, ayah pasti tidak akan memaafkanmu. Baik, kulihat kamu sudah bertekad bulat untuk melindungi pria simpanan ini, karena kamu bilang dia bisa menyelamatkan ayah. Kalau begitu suruh dia bertaruh denganku. Baik, aku akan bertaruh. Tapi jika aku menang, kamu harus meminta maaf kepada adikmu. Sombong sekali. Kemari, siapkan alat judinya. Dadu tampaknya sederhana, tetapi paling mudah untuk menyembunyikan trik tangan. Lin Hongbo pasti sangat percaya diri dengan kemampuannya. Sayangnya dia bertemu denganku. Tuan Gao, tenangkan pikiranmu. Aku mempercayaimu. Gao Jin, oh Gao Jin, bermain dadu adalah keahlian terbaikku. Babak ini, aku tidak hanya harus menang, tapi juga harus menang dengan gemilang. Selanjutnya, akan kubuat kamu kalah dengan lapang dada. Gerakannya sangat mencolok, tetapi setiap kocokan dikendalikan dengan sangat stabil. Tampaknya dia memang punya kemampuan. Mengocok dadu adalah permainan judi yang paling adil. Angka terbesar sudah ditentukan, siapapun yang bisa mengocoknya, dialah yang menang. Babak pertama, membandingkan angka dari 6 dadu, angka tertinggi yang menang. Silakan kedua belah pihak bersiap.
Dia benar-benar menggunakan trik, meskipun gerakannya sangat cepat, tetapi sentakan pergelangan tangan dan tekukan ke dalam itu jelas bukan cara mengocok yang normal. Dia ingin memanfaatkan momentum untuk mengubah angka dadu. Jangan main curang. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Mengganggu lawan saat pertandingan, ini tidak sesuai aturan. Kan? Wasit sedang mengawasi. Kamu pikir aku buta? Teknik Lin Hongbo ini hebat sekali. Gerakan mengocok dadunya cepat dan stabil. Rasanya seperti sedang menonton film bela diri. Ya, teknik judi ini benar-benar pamer keahlian. Lihat betapa indahnya posisi pergelangan tangannya. Bagaimana, Gao Jin? Jika kamu tidak punya nyali, akui saja teknikmu. Selagi sempat, menyerahlah sekarang. Jangan sampai nanti kalah dengan sangat memalukan. Bermain trik tidak akan pernah dilakukan oleh pemula. Kulihat, teknik judiku bukanlah penipuan. Aku tidak punya waktu untuk bermain kata-kata denganmu, karena selanjutnya kamu akan kalah dengan sangat memalukan. Angka 6, bagaimana mungkin? Gawat, babak ini kalau tidak seri, Gao Jin pasti kalah. Angkanya sudah maksimal, untuk apa Gao Jin masih mengocok? Gao Jin, lihat sendiri. Inilah kemampuan. Aku sarankan kamu tidak usah mengocok lagi, langsung menyerah saja agar masih punya muka. Jika terus mengocok, kamulah yang akan menanggung malu. 6 angka 6 adalah angka terbesar. Aturannya adalah jika seri maka bandar yang menang. Tapi Lin Hongbo merebut posisi bandar terlebih dahulu, jadi Gao Jin tetap dianggap kalah. Kecuali... masih mengocok. Bukankah ini mempermalukan diri sendiri? Setidaknya cobalah dulu. Bagaimana jika seri? Mengapa aku melihat Gao Jin mengocok dengan lebih bersemangat daripada Lin Hongbo? Ini? Apa-apaan ini? Satu dadu menjadi 2. Bagaimana cara menghitung angkanya? Benar juga. Wasit! Meskipun dadunya pecah, tetapi angkanya tetap sah. 6 angka 6 ditambah 1 poin, total 37 poin, lebih besar 1 poin dari 6 angka 6 milik Lin Hongbo. Gao Jin menang. Pelanggaran. Ini merusak alat judi. Dadunya sampai hancur begini, bagaimana bisa dihitung? Ini tidak sesuai aturan. Gao Jin, di meja judi tidak pernah ada aturan memecahkan dadu untuk menambah angka. Kalah ya kalah. Jangan membuatku meremehkanmu. Jalan teknik judi itu sangat luas. Menciptakan jalan keluar di tengah keputusasaan, itulah kejeniusan. Beberapa orang berlatih aturan dengan buta, sementara yang lain menciptakan aturan. Gao Jin tidak pernah mematuhi aturan, melainkan menciptakan aturan. Berdasarkan keputusan, angka dadu ditentukan oleh sisi yang menghadap ke atas saat dadu diam. Total poin dadu pemain Gao Jin dinyatakan sah. Gao Jin menang. Gao Jin, kamu pasti curang. Shui Wei, inilah kakak keduamu. Sangat jauh berbeda jika dibandingkan denganmu. Aku sarankan keluarga Lin kalian jangan membiarkannya berjudi lagi. Dengan ketahanan mental dan kecerdasan seperti ini, cepat atau lambat dia akan mati di meja judi. Tuan Gao, bagaimanapun juga dia adalah kakak keduaku. Gao Jin, coba katakan sekali lagi. Lin Hongbo, cukup. Sudah kubilang padamu, Tuan Gao adalah tamu kehormatan yang kuundang untuk menyelamatkan ayah. Karena kamu sudah kalah, cepatlah pergi dari sini. Apakah kamu ingin aku menggunakan hukum keluarga sekarang? Pergi. Maaf, Tuan Gao. Setelah ini keluarga Lin, kami akan menghukum Lin Hongbo dengan berat. Hanya permainan anak-anak saja. Untuk apa aku marah padanya? Lu! Tuan muda tertua keluarga Lu Hao, mengapa mereka datang? Tuan Gao, merekalah yang menggunakan trik curang untuk mencelakai ayahku. Hari ini adalah hari yang telah disepakati. Jika uang ayahmu belum juga dilunasi, kami akan menghabisinya. Ayah! Aku tahu kalian belum mengumpulkan cukup uang tebusan. Sekarang, kalian hanya punya 2 pilihan. Pertama, tunduk pada keluarga Lu kami, dan jadikan keluarga Lu sebagai yang utama. Kedua, saksikan aku memotong-motong orang tua ini dan menjual organ tubuhnya ke luar negeri. Tidak, Shui Wei. Jangan pedulikan aku. Keluarga Lin kita tidak akan pernah menjadi anjing bagi keluarga Lu. Anjing sialan. Berani-beraninya kamu bicara begitu. Marga Lu. Berapa banyak utang mereka padamu? Bocah. Siapa kamu? Namaku Gao Jin. Aku tamu yang mereka undang. Kamu hanyalah seorang tamu kecil. Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Sebaiknya tutup mulutmu yang bau itu, agar tidak memicu masalah. Lancang! Apakah kamu tahu siapa Tuan Gao? Karena kamu
Meremehkanku yang hanya seorang tamu kecil ini. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku menang, lepaskan Pak Tua. Boleh. Tapi, bagaimana jika kamu kalah? Terserah mau diapakan. Kamu ini siapa? Nyawa tidak berharga sepertimu ingin ditukar dengan Lin Zhen. Dia adalah kepala keluarga Lin. Jika Tuan Gao kalah, mulai sekarang keluarga Lin kami akan tunduk pada keluarga Lu. Kira tadinya akan sulit membuat Lin Suewei tunduk. Tidak disangka dia malah mengantarkan nyawa sendiri. Baguslah, menghemat tenagaku. Baik, karena Nona Lin sudah berbicara, maka kita lakukan itu. Tapi Gao Jin, aku ingin mengingatkanmu, jika Lin Zhen kalah, ada orang yang menebusnya dengan uang. Jika kamu kalah, hanya ada jalan kematian bagimu. Aku tidak akan kalah. Katakan saja, mau main apa? Blackjack? Apakah kamu bisa memainkannya? Keberuntunganmu cukup bagus. Di awal langsung mendapatkan kartu bagus. Kartu sebagus ini seharusnya dibuang. Apakah kamu bisa bermain? Buang. 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 Buang ini. Begitu banyak kartu bagus yang tidak kamu inginkan. Sekarang aku mendapatkan kartu bernilai 20, sedangkan kamu mendapatkan 2. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa menang dariku. Ikannya hampir memakan umpan. Tambah. Apa? Aku bernilai 20, sedangkan kamu 2. Kamu malah berani menambah kartu. Trik apa lagi yang ingin kamu mainkan? Karena kamu mencari mati, maka akan kukabulkan. Benar-benar angka 2. Kartu ini jelas-jelas sudah dimanipulasi. Jika terus bertaruh, ini pasti akan menjadi jalan buntu. Dia bahkan mendapatkan nilai tertinggi, 21, hanya dengan 2 kartu. Ini. Bagaimana cara menambah kartunya lagi? Sekarang nilaiku 21. Apakah kamu masih ingin menambah kartu? Gao Jin, nilaiku sudah 21. Jika kamu menambah kartu lagi dan mendapatkan 21 pun hasilnya akan seri. Kamu tetap tidak bisa menang dariku. Tuan Gao, nilainya sudah 21. Sebaiknya kita menyerah saja. Dia terus mendapatkan nilai 21. Jika terus begini, chipku akan segera habis. Apakah aku tidak salah dengar? Nilaiku sudah 21. Dengan apa kamu bisa menang dariku? Apakah bisa menang atau tidak, baru akan terlihat di akhir. Tambah kartu. Hanya berpura-pura. Aku ingin melihat. Trik apa lagi yang bisa kamu mainkan di hadapan nilai 21 milikku? Memang benar kamu mendapatkan nilai 21, tetapi kita sedang bermain blackjack gaya barat. Kartu yang paling penting adalah kamu mendapatkan 5 card Charlie. Tidak mungkin. Probabilitas 5 card Charlie hanya 1%. Terlebih lagi, bandar sudah sejak lama kusogok. Bagaimana mungkin dia membagikan 5 card Charlie padanya? Tambah. Apakah itu 5 card Charlie atau bukan? Kamu akan tahu setelah kartunya dibuka nanti. Gao Jin, pikirkan baik-baik. Jika kamu kalah, Pak Tua ini dan kamu pasti akan mati. Tuan Gao, Tenang saja, apa yang kujanjikan padamu pasti akan kupenuhi. Jika dia benar-benar mendapatkan 5 card Charlie, rencana untuk mencaplok keluarga Lin akan hancur. Bagaimana mungkin? Kamu benar-benar menang? Probabilitas sekecil ini aku tidak percaya. Kamu kalah, aku menang. Jika kamu merasa aku curang, kamu boleh menggeledah tubuhku. Bagaimana mungkin? Aku kalah. Aku benar-benar kalah. Patuhi taruhan dan lepaskan dia. Jika melepaskan Lin Zhen, keluarga Lin pasti akan membalas dendam di masa depan. Aku dan keluarga Lin akan hancur bersama. Tidak bisa. Hari ini Lin Zhen tidak boleh dibiarkan pergi hidup-hidup. Baik. Aku akan melepaskan anjing keluarga Lin ini sekarang. Kalian tunggu sebentar. Tuan Gao, kalian para bodoh ini membiarkannya kabur begitu saja. Lu Hao, patuhi taruhanmu. Sebagai kepala keluarga Lu, kamu begitu tidak tahu malu. Menurutku, keluarga Lu tidak perlu ada lagi. Gao Jin, aku benar-benar meremehkanmu. Tidak disangka, kamu memang punya kemampuan. Kamu pikir setelah menyelamatkan Lin Zhen, dia bisa menyelamatkanmu? Serang dia. Hari ini meskipun harus mati, aku akan menyeretnya bersamaku. Ah! Ayah, suruh mereka mundur dulu. Gadis ini bicara apa? Tuan Gao telah menyelamatkan keluarga kita. Jika aku pergi begitu saja, bukankah aku akan sama dengan orang picik seperti Lu Hao itu? Gao Jin, matilah kamu. Hormat kepada Ketua 9. Chen Liu,
Ini adalah urusan pribadi keluarga Lu dan keluarga Lin kami. Aku sarankan kamu tidak usah ikut campur. Urusan pribadi kalian dengan keluarga Lin memang bukan urusanku. Tapi kalian tidak seharusnya menyerang Gao Jin. Mungkin kamu belum tahu, Tuan Gao Jin adalah guruku, dewa judi masa kini. Berani-beraninya kamu mengarahkan pisau padanya? Apa hukuman yang pantas untukmu? Apa? Dia adalah dewa judi? Ini tidak mungkin. Ini tidak nyata. Kemari, tangkap orang ini, dan tunggu keputusan guru. Tuan Gao, bagaimana cara menangani orang-orang ini? Guru, Lu Hao sangat lancang. Dia tidak hanya menculik kepala keluarga Lin, tetapi juga tidak mau menerima kekalahan dan melanggar aturan industri. Berdasarkan aturan, salah satu tangannya harus dipotong. Tuan Gao, ada sebuah rahasia yang ingin kuberitahukan pada Brakan. 10 tahun yang lalu, seseorang menyewaku untuk membunuhmu. Orang yang menyewaku bermarga Gao. Dia adalah Gao Hua dari cabang kedua keluarga Gao kan? Anda sudah mengetahuinya. Aku sudah lama menduganya. Kamu juga dianggap telah memberikan petunjuk yang berguna. Hukuman mati bisa dihindari, tetapi hukuman fisik tidak bisa dielakkan. Liu Er, kirim dia ke kantor polisi. Baik. Tuan Gao, Tuan Gao, Tuan Gao. Guru, situasi saat ini berubah dengan sangat cepat. Apa rencana Anda selanjutnya? Identitasku sudah terbongkar. Tidak ada gunanya lagi untuk terus bersembunyi. Aku harus kembali ke keluarga Gao untuk mewarisi gelar kepala keluarga Gao. Dengan begitu, keinginanku juga akan terpenuhi. Aku akan pergi bersamamu. Masalah ini tidak sesederhana itu. Tunggulah aku. Kalau begitu Anda harus cepat kembali. Jika tidak, aku tidak akan menunggu Anda lagi. Baik. Ada apa, Fenger? Siapa yang membuatmu marah besar seperti ini? Ayah, Gao Jin telah kembali. Apa? Dia masih hidup? Masih hidup. Ayah, apa maksud perkataanmu itu? Apakah kamu tahu mengapa dia menghilang selama 10 tahun? Bukankah karena dia tidak menyelesaikan ujian keluarga dan malu bertemu orang, makanya dia pergi bersembunyi selama 10 tahun? Omong kosong. Meskipun Gao Jin sudah mulai bersembunyi sejak kecil, tetapi ayahmu sangat teliti. Dengan kemampuannya, jika dia berebut posisi kepala keluarga denganmu, kamu sama sekali tidak akan punya peluang menang. Lalu mengapa dia tidak menghubungi keluarga selama 10 tahun? Because I sent someone to assassinate him. Ayah, kamu membunuh anggota klanmu sendiri. Jika ini ketahuan orang lain, kita semua akan hancur. Hei, siapa yang akan mengetahuinya? Untuk sementara ini keluarga Gao berada di bawah kendaliku. Lagi pula, semua yang kulakukan ini adalah demi kamu. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tenang saja, sekarang seluruh keluarga Gao tunduk padaku. Jika bajingan kecil itu ingin mewarisi posisi kepala keluarga, itu belum tentu bisa. Ayah, aku khawatir. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Sekarang pergilah, kumpulkan semua keluarga besar. Malam ini aku ingin mereka semua memilihmu sebagai kepala keluarga muda keluarga Gao. Terima kasih, Ayah. Baik, pergilah. Baik. Baik, aku mengerti. Ada apa? Guru, baru saja menerima pemberitahuan bahwa keluarga Gao sedang mengadakan upacara suksesi. Cepat sekali mereka menyiapkannya untukku. Bukan, itu disiapkan untuk Gao Feng. Guru, harap redakan amarah Anda. Sungguh hebat Gao He ini. Dulu dia bersumpah kepada ayahku bahwa dia pasti akan mengembangkan teknik judi keluarga Gao. Tidak disangka, demi kekuasaan, dia malah mencalonkan putranya yang memenangkan uang dengan cara licik untuk menjadi kepala keluarga. Guru, keluarga Gao tidak boleh tanpa pemimpin sehari pun. Selama Anda bersedia kembali, aku yakin para paman dan tetua yang benar-benar mengerti teknik judi pasti akan memilih untuk berdiri di pihak Anda. Belum tentu. Aku sudah 10 tahun tidak kembali. Bagi para pengikut teknik judi, mereka sudah lama menganggapku sebagai orang asing. Keluarga Gao ini tampaknya sudah menjadi milik kelompok Gao He sendiri. Beritahukan kepada semua keluarga teknik judi yang bersahabat dengan keluarga Gao kita untuk menungguku di kediaman keluarga Gao. Baik. Selamat, Tuan Muda Gao Feng. Mulai sekarang, Anda adalah kepala keluarga Gao yang akan memimpin kami memenangkan seluruh dunia. Terima kasih atas dukungan para tetua sekalian. Tenang saja, setelah aku mewarisi posisi kepala keluarga, posisi keluarga Gao di dunia judi global hanya akan menjadi lebih tinggi. Hari ini adalah hari peringatan 10 tahun wafatnya kakakku, dewa judi generasi sebelumnya. Meskipun aku menjabat sebagai kepala keluarga sementara, tetapi keluarga Gao tidak boleh tanpa pemimpin sehari pun. Jadi, aku berencana memilih penerus yang berprestasi dari generasi baru. Ini adalah catatan prestasi generasi baru keluarga Gao selama bertahun-tahun. Aku akan menunjukkannya kepada kalian semua, dan kalian akan memilih penerus berikutnya. Ini adalah putra kedua keluarga Gao Gao Feng. Dalam 10 tahun, dia mengalahkan 18 master judi Asia berturut-turut. Dia memenangkan 3 posisi judi eksklusif di kasino Las Vegas untuk keluarga Gao. Dari total 15.000 permainan. Ya ampun, 15.000 permainan judi.
Ini tidak perlu dipilih lagi. Teknik judi Tuan Muda Gao Feng sudah luar biasa. Posisi pemimpin keluarga pasti miliknya. Aku merekomendasikan Tuan Muda Gao Feng. Aku juga merekomendasikan Tuan Muda Gao Feng. Tuan Muda Gao Feng. Aku juga merekomendasikan Tuan Muda Gao Feng. Bagus. Aku juga merekomendasikan Tuan Muda Gao Feng. Sepertinya kalian semua tidak keberatan dengan putraku Gao Feng yang mewarisi posisi pemimpin keluarga. Tentu saja. Tuan Muda Gao Feng menjadi pemimpin keluarga kami. Itu sangat layak. Jika demikian, mari kita keluarkan cincin Dewa Judi yang melambangkan posisi pemimpin keluarga. Feng kemari. Baik, Ayah. Tiarap! Bukankah ini Tuan Muda tertua Gao Jin? Bukankah dia dikeluarkan dari lingkaran inti karena perbedaan prinsip? 10 tahun tanpa kabar, sekarang tiba-tiba kembali. Apa dia pikir dia memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi pemimpin keluarga? Keponakanku Gao Jin, kamu terlambat. Upacara pewarisan sudah dimulai. Paman kedua. Sebagai putra Dewa Judi dan pewaris pertama keluarga, di hari pemilihan pemimpin baru ini, aku bahkan tidak menerima pesan apapun. Keponakanku, kamu salah paham pada paman keduamu. Selama 10 tahun ini kamu menghilang. Paman kedua ingin memberitahumu, tapi tidak bisa menemukanmu. Memangnya kenapa kalau memberitahumu? Gao Jin, selama 10 tahun ini, dengan aturan konyolmu yang menggunakan judi untuk melawan judi, kamu tidak menghasilkan sepeser pun untuk keluarga Gao. Apa yang kamu punya untuk bersaing denganku? Posisi pemimpin keluarga Gao ditakdirkan untuk menjadi milikku. Kamu? Berani sekali, dia tidak menghormati cincin Dewa Judi. Meskipun dia Tuan Muda tertua, dia harus dihukum sesuai aturan keluarga. Gao Jin, kamu benar-benar keterlaluan. Orang yang keterlaluan itu kamu. Posisi pemimpin keluarga ini awalnya milikku. Apa hakmu membiarkan putramu yang mewarisinya? Lancang! Aku melakukan ini sesuai aturan keluarga. Yang mampu yang memimpin. Kamu tidak pantas bicara soal aturan keluarga. Selama 10 tahun ini, aku menggunakan judi untuk melawan judi, membersihkan kasino bawah tanah, menyatukan 7 keluarga besar, dan diakui sebagai Dewa Judi yang sebenarnya di dunia judi. Apakah orang ini memenuhi syarat untuk mewarisi posisi pemimpin keluarga Gao? Apa? Mungkinkah Dewa Judi yang legendaris itu adalah Gao Jin? Itu dia. Paman kedua. Ada yang ingin dikatakan lagi? Bahkan jika kamu memiliki pencapaian ini, menurut aturan keluarga Gao, masa penilaian pewaris adalah 10 tahun. Kamu melewatkan masa penilaian, semua pencapaian dianggap batal. Benar, batal. Tidak dihitung. Paman kedua, maksudmu, kamu menggunakan aturan keluarga untuk secara terang-terangan memihak putramu. Aku bilang batal, ya batal. Ini keluarga Gao, urusan keluarga Gao aku yang menentukan. Jika kamu tidak puas, kamu bisa pergi dari keluarga Gao. Bagus sekali, kamu yang menentukan. Posisi pelaksana tugas pemimpin keluargamu itu diberikan oleh ayahku karena dia kasihan padamu. Kamu melakukan ini. Apa kamu tidak merasa bersalah pada arwahnya di surga? Diam! Posisi pemimpin keluarga ini awalnya milikku. Ayahmu yang merebutnya dengan konspirasi dan trik licik. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Hari ini kamu turun takhta. Serahkan posisi pemimpin sekte kepadaku. Aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Mimpi saja. Ayah, untuk apa bicara omong kosong dengannya? Gao Jin, bukankah kamu menyebut dirimu Dewa Judi? Bukankah kamu yang paling peduli dengan aturan? Urusan keluarga Gao harus diselesaikan dengan aturan keluarga Gao. Kamu dan aku akan bertaruh 1 putaran di sini. Jika aku menang, kamu hancurkan kedua tanganmu sendiri. Dan jangan pernah melangkah ke meja judi lagi. Jika kamu menang, posisi pemimpin keluarga ini untukmu. Dan nyawaku juga milikmu. Gao Jin, kamu berani bertaruh atau tidak? Guru, jangan. Ini jebakan mereka. Kekacauan keluarga Gao di luar adalah mata-mata dan institusi mereka. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Kamu tidak berani. Posisi pemimpin sekte berkaitan dengan jalan kebenaran teknik judi. Aku tidak bisa melepaskannya. Baik, aku bertaruh denganmu. Gao Jin, kamu sendiri yang mencari masalah. Permainan judi harus memiliki aturan judi. Apa yang dipertaruhkan kami yang menentukan. Terserah Anda. Ayah, dia terpancing. Kamu juga jangan senang terlalu cepat.
Gao Jin adalah putra kandung pamanmu. Dia mewarisi ajaran aslinya, teknik judinya sangat sulit diduga. Lalu kenapa? Ayah, metodenya menggunakan judi untuk melawan judi pada akhirnya hanyalah trik kosong. Teknik judi yang sebenarnya tetap harus dari ayah. Ayah, Gao Jin sudah 10 tahun tidak menyentuh meja judi, tangannya pasti kaku. Sedangkan aku, selama 10 tahun ini tidak pernah lengah. Aku tahu, tapi demi memastikan tidak ada kesalahan, kita harus memilih permainan judi yang paling tidak menguntungkan baginya, dan paling menguntungkan bagi kita. Ayah, aku sudah memikirkannya. Kita main mahjong saja. Mahjong? Benar. Ubin mahjong itu banyak, variasinya tidak terbatas, sangat mudah untuk disembunyikan. Mencuri ubin, menukar ubin, membuat tanda, trik di dalamnya tidak terhitung banyaknya. Yang terpenting, mahjong membutuhkan kerjasama. Maksudmu? Kita atur satu orang kita lagi untuk ikut bermain. Saat itu 3 orang akan bekerja sama melawan 1 orang. Sehebat apapun teknik anti judi Gao Jin, dia tidak akan bisa menahan 3 orang sekaligus. Bagus, lakukan saja seperti itu. Aku ingin mereka tahu bahwa di keluarga Gao hanya memiliki bakat saja tidak cukup. Kemenangan adalah segalanya. Baik, semuanya. Aku and Feng Er sudah sepakat. Untuk menunjukkan kehebatan teknik judi keluarga Gao kita, permainan judi untuk posisi pemimpin keluarga ini akan menggunakan mahjong 4 orang. Gao Jin, kami ayah dan anak, ditambah tetua keluarga yang sangat dihormati ini. 4 orang di satu meja untuk menunjukkan keadilan. Taruhannya adalah posisi pemimpin keluarga ini dan kedua tanganmu. Kamu tidak keberatan, kan? Tidak keberatan. Mulailah. Baiklah. Bocah, hari ini akan kubuat kamu tahu bahwa di atas langit masih ada langit. Tidak diragukan lagi sebagai keluarga teknik judi. Teknik judi 3 orang ini memang jauh lebih hebat daripada yang di luar. Jika bukan aku, sepertinya tidak ada yang bisa menang. Kocokan macam apa ini? Biar aku saja. Paman, bantu aku membeli 1 set kartu. Siapa yang melempar dadu duluan? Paman Buyut duluan. Baiklah, aku akan melempar dadu duluan. Lihat baik-baik, jurus 2 Phoenix menyambut matahari milik orang tua ini. Jurus 3 ikatan mengepung bandar milik Gao He ini cukup kejam. Gao Feng menentukan bandar, Paman Buyut menghitung kartu, Gao He menukar kartu, putaran ini sulit dimainkan. Jangankan tuan muda Gao Jin, bahkan jika dewa judi generasi sebelumnya yang datang pun tidak akan bisa menang. 2 angka 6. 2 angka 6 bisa menghasilkan dadu. Ada yang tidak beres. Tuan Gao. 3 orang itu jelas-jelas membuat jebakan. Putaran ini. Bocah Gao Jin, giliranmu melempar dadu. Aku ingin lihat apakah dewa judi kecil ini memiliki setengah dari keberuntungan ayahmu. Ketiga orang ini memang bekerja sama, tapi lama sekali. Apa kamu takut? Berlututlah dan panggil aku pemimpin keluarga 2 kali. Aku bisa mengampuni 1 lenganmu. Jangan panik, kenapa terburu-buru ingin kalah? Kalah? Kamu pasti belum bangun tidur dan sedang bermimpi di siang bolong, kan? Cepat lempar dadunya, jangan lamban. 11 poin. Hampir saja menyusul. Sayang sekali keberuntunganmu kurang bagus. Hampir saja. Jika kali ini Tuan Muda Gao Jin yang menjadi bandar, mungkin ada titik balik. Permainan kartu ini. Teknik penentuan dadu Gao Feng ini terkenal sangat kejam. 12 poin ini sudah memastikan siapa bandarnya. Karena bandar sudah ditentukan, mari kita ambil kartunya. Mengatakan aku lamban. Bicaramu juga tidak sedikit. Lihat saja seberapa lama lagi kamu bisa bermulut besar. 6. Menentukan dadu, mengendalikan bandar, menandai, menghitung kartu, trik menghitung kartu. 3 jurus ini memang bekerja sama dengan erat. Tapi aku sudah tahu metode kalian. Tidak sulit untuk memenangkan permainan ini. Gao Jin, kalau ambil kartu ya ambil saja yang benar, jangan asal dibalik. Maaf ya, pekerjaan utamaku juga tukang panggang, jadi aku suka membalik-balik. Kalian bertiga,
Harap maklum ya. Teknik menentukan dadu bergantung pada urutan kartu yang tetap. Teknik menghitung kartu bergantung pada posisi tanda. Dengan menghapus tanda dan mengacak urutan kartu, kerjasama ketiga orang ini akan kacau. Dia sedang mengacak urutan kartu. Mungkinkah dia melihat rencana kita? Tidak peduli trik apa yang dia mainkan, itu tidak akan berguna. Paman kedua, aku akan bermain dengan serius. Ada apa dengan aura Gaojin ini? Mungkinkah dia benar-benar berpura-pura bodoh padahal sebenarnya hebat? Paman kedua, mari kita lihat saja nanti. Guru sepertinya berubah menjadi orang lain. Kartu 1 koin ini awalnya adalah kartu emasmu. Sekarang, apa yang kamu lakukan? Aku terlalu terburu-buru, ingin melihat kartu apa yang kuambil. Tangan Gao He gemetar. Mungkinkah Tuan Muda Gaojin menemukan sesuatu? Kamu terburu-buru juga tidak bisa. Aku belum mengeluarkan kartu. 30.000, sekarang giliranmu mengambil kartu. Aku juga belum melihat kartu. Sudah kubilang keberuntunganku sangat bagus. 60.000. Menabrak senjata menjadi guru. 6 koin, Pong. Kartu ini seharusnya tidak dia Pong. Apakah Gaojin ini benar-benar melihat kartu kita? Dia menemukan tandanya. Aku tidak percaya. Jurus ini benar-benar bisa kamu ambil. Benarkah? Apa yang kamu pura-purakan di sana? Kamu pikir kamu benar-benar Pong? Pong. 2 kali Pong berturut-turut. Sebenarnya kartu apa yang ingin dibuat oleh Tuan Muda Gaojin? Kartunya terlihat sangat bagus. Ternyata dia benar-benar Pong. Salah. Kedua kartu ini seharusnya tidak dia Pong sama sekali. Salah. Di mahjongnya ternyata tidak ada tanda. Hampir siap untuk menang. 8 koin. Mereka bertiga bekerja sama membuat jebakan. Sekarang tidak ada yang siap menang. Sekarang Tuan Muda Gaojin yang akan siap menang. Kali ini kartunya sangat bagus. Kamu mengeluarkan 8 koin. Bukankah kamu menginginkan kartu koin? Paman buyut. Bagaimana Anda tahu aku menginginkan kartu koin? Giliranmu mengambil kartu. Gaojin, jangan berpura-pura misterius lagi. Yang kamu inginkan adalah kartu koin. Aku mengeluarkan 2 bambu. Kali ini tidak Pong. Kong. Benar-benar menginginkan kartu koin. Kamu. Menginginkan kartu koin? Mungkinkah yang tadi itu 8 untuk memancing? Mungkinkah dia benar-benar berpura-pura bodoh padahal sebenarnya hebat? Bagaimana kamu tahu aku menginginkan kartu koin? Kong. Ternyata 2 kali Kong berturut-turut. Sebenarnya kartu apa yang sedang dia buat? 2 kali Kong berturut-turut, dia tetap tidak menang. Mungkinkah dia sedang membuat kartu itu? Maksudmu? Masih Kong lagi. Kong! Keluarkan! Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa memenangkan putaran ini. Kong lagi. Kamu sudah memperhitungkan kartu Kong ini sejak awal. Mustahil. Asal Kong harus mengandalkan keberuntungan saat mengambil kartu. Bagaimana mungkin kamu bisa? Keberuntungan? Aku sudah bilang sejak awal. Hari ini keberuntunganku sangat bagus. Kamu? Oh. Maaf ya. Menang sendiri. Guru, ini... Cendekiawan rambut. Yang ada di debu 24 pen, jenis kartu penuh. Menang? Dia ternyata di bawah kendali mereka bertiga. Ternyata masih bisa menang. Kartunya ternyata sangat bagus. Bukankah kalian bilang pasti akan menang? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, kita meremehkan insting kartu Gaojin. Ini terlalu aneh. Paman, putaran berikutnya kalian harus menang. Gaojin, di putaran terakhir ini jangan gunakan trik berpura-pura bodoh padahal sebenarnya hebat itu lagi. Hanya menang kalah dalam 1 putaran, belum menentukan kemenangan akhir. Ayo lagi, giliranmu yang mengocok. Aku tidak percaya kamu akan menang lagi. Gaojin, lihat ini. Ini baru namanya mengocok kartu. Secantik apapun dikocok, itu tetaplah tumpukan mahjong. Lihat ini, aku akan segera menang.
Jenis kartumu yang sedikit itu sudah kami perhitungkan sejak awal. Gao Jin, aku sarankan kamu menyerah sekarang. Bicara banyak pun tidak ada gunanya. Menang duluan baru dianggap menang. 1 koin. Aku tahu jenis kartu apa yang ingin kamu buat. 3 naga besar. Tapi, kamu tidak punya kesempatan. Kartu berikutnya aku pasti akan memakan kartumu. Paman buyut ini sudah memperhitungkan kartu Tuan Muda Gao Jin dengan tepat. 3 naga besar ini adalah jenis kartu penuh. Kalau begitu silakan ambil kartu. Sayang sekali kartu ini bukan keberuntunganku. 40.000, aku juga memberimu 1 kartu tidak berguna. Gao Jin, kartu bawahmu sudah terlihat semua, masih ingin menang. Aku sekarang sudah siap menang. Gao Jin, kami bertiga bergantian mengambil kartu. Dengan apa kamu akan bersaing kecepatan dengan kami? Paman buyut ini pasti salah menghitung kartu. Kartu 40.000 ini pasti bukan yang dia makan. Dia salah mengingat kartu. Seharusnya Gao Jin yang telah menghapus tandanya. Di putaran sebelumnya kalian juga bilang aku tidak punya tanda. Tapi bagaimana hasilnya? Putaran sebelumnya itu hanya kebetulan. Kali ini aku akan segera... Sialan. Kenapa 8 bambu? Bagaimana mungkin semuanya kartu tidak berguna? Kamu yang melakukan trik ini. Aku yang melakukan trik? Kenapa aku tidak tahu? Jangan berpura-pura lagi. Kamu menang dengan 1 kartu 4 koin. Aku punya 3 kartu. Selama aku tidak mengeluarkannya, kamu tidak akan pernah bisa mengambil kartu kemenangan. Gao Jin, bahkan jika kamu menukar kartu, waktunya sudah tidak cukup. Kali ini kami pasti menang. 70.000. 4 koin tidak ada. Apa kamu mau 5 koin? Kebetulan sekali. Tidak mau. Tidak ada kartu. Ini adalah Tuan Muda Gao Jin. Tidak mungkin tidak melihat kartu dengan jelas. Kemenangan palsu ini harus membayar ke 3 orang lainnya. Gao Jin, menang dengan 1 kartu 4 koin, kamu malah menang dengan 5 koin. Kamu gila ya? Guru, ini adalah kemenangan palsu. Gao Jin, kamu berani berbuat curang di pertemuan kota kekaisaran. Tangkap dia untukku. Tunggu sebentar. Gao Jin, tidak bisa menjelaskan ini, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Masih menggunakan 5 koin untuk kemenangan palsu, menurut aturan harus membayar ke 3 orang lainnya, jika tidak bisa membayarnya baru jelaskan lagi. Lihat baik-baik. Apa kalian benar-benar berpikir mataku sudah rabun? Tidak bisa membedakan 4 koin dan 5 koin. Gao Jin, kamu benar-benar menyebalkan. Bukankah kenyataannya sudah jelas di depan mata semua orang? Gao Jin, apa kamu menganggap semua orang yang ada di sini bodoh? 4 koin dan 5 koin, siapa yang tidak bisa melihat dengan jelas kalau kamu ini kemenangan palsu? The film was translated and narrated by Lihat baik-baik. Ini adalah kartu siap menang dengan 2 kartu 5 koin. Aku menang dengan kartu 5 koin 3 naga besar. Putaran ini... Aku menang. Ya ampun, benar-benar benar. Ini benar-benar 5 koin. Tuan Muda Gao Jin menang. Ternyata benar-benar 5 koin. Gao Jin benar-benar menang. Mustahil. Ini mustahil. Kamu pasti berbuat curang. Kamu berani berbuat curang di depan seluruh anggota keluarga. Maju! Geledah tubuhnya. Hari ini aku akan menangkap. Basah kecurangannya. Maju! Tunggu sebentar. Aku mengaku. Aku berbuat curang. Tapi kecuranganku berbeda dengan kecurangan kalian. Paman kedua, kecuranganmu adalah demi keserakahan, untuk merebut harta keluarga orang lain. Kecuranganmu demi kesombongan, untuk menutupi kemampuanmu sendiri. Kecurangan kalian telah menghancurkan reputasi bersih keluarga Gao selama ratusan tahun, membuat kata teknik judi menjadi tercemar. Sedangkan kecuranganku adalah untuk mengungkap kejahatan, menghukum ketidakadilan. Setelah kalian bekerja sama membuat jebakan dan menutup semua jalan hidupku,
Aku membuka jalan darah demi kebenaran. Aku Gao Jin percaya pada menggunakan judi untuk melawan judi. Yang dipertaruhkan bukan hanya keahlian, tapi juga hati manusia. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Bagus sekali, keluarga Gao membutuhkan pemimpin keluarga yang bisa membedakan benar dan salah, serta memegang teguh kebenaran seperti ini. Aku, keluarga Wang, mendukung Gao Jin. Aku, keluarga Li, juga mendukung Gao Jin. Apa yang dilakukan tuan kedua Gao selama bertahun-tahun ini sudah lama kami dengar. Hanya saja kami tidak berani bicara. Kalian mengkhianati ayahku. Kamu sudah kalah. Sesuai kesepakatan, aku mewarisi posisi pemimpin keluarga. Mulai hari ini, aku, Gao Jin, mewarisi posisi pemimpin keluarga Gao, menjunjung tinggi bendera menggunakan judi untuk melawan judi. Hormat pada pemimpin keluarga. Hormat kepada pemimpin keluarga. Xiaodong, urus tempat ini. Menurut aturan keluarga, mereka yang berkolusi dengan orang luar untuk merebut harta keluarga, hancurkan teknik judinya, dan usir dari keluarga Gao. Baik, Guru. Aku masih ada janji, tidak boleh terlambat. Keluarga Lin, Jangan pedulikan aku. Aku bilang tidak mau. Kamu ingin menemuiku